Assalamualaikum, halo sobat masak semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan puding yang bikinnya super gampang, rasanya enak, dan satu resep bisa jadi banyak. Insya Allah bisa laris manis di pasaran. Langsung aja yuk kita ke proses pembuatannya. Pertama, siapkan panci, masukkan 11 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 saset Nutrijel rasa kelapa muda ukuran besar kemasan 15 gram. Kemudian kita aduk terlebih dahulu semua bahannya supaya nanti saat diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal. Tambahkan air sebanyak 800 ml, masukkan perlahan-lahan hingga selesai. Tambahkan juga 1 saset santan instan kemasan kecil ukuran 65 ml. Untuk mereknya bebas saja ya, kalau di sini aku pakai merek Sankara. Kemudian kita aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang menempel ataupun mengendap di dasar panci. Selanjutnya setelah semua bahannya tercampur merata, puding kelapa mudanya siap untuk kita masak. Masak puding kelapa mudanya menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk seperti ini supaya puding kelapa mudanya ini santannya tidak pecah ya teman-teman. Masak puding kelapa mudanya sampai benar-benar matang dan mendidih. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan terus lanjut untuk diaduk-aduk supaya uap panasnya berkurang. Selanjutnya, tuangkan puding kelapa mudanya ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Di sini aku menggunakan wadah ukuran persegi panjang dan tuangkan perlahan-lahan hingga selesai. Sisihkan terlebih dahulu sampai puding kelapa mudanya set dan mengeras. Setelah puding kelapa mudanya sudah setengah set, siapkan panci kembali dan masukkan 11 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 saset Nutrijel rasa stroberi kemasan besar ukuran 15 gram, kemudian kita aduk terlebih dahulu semua bahannya sampai tercampur merata supaya nanti saat diberi cairan tidak ada yang menggumpal. Tambahkan air sebanyak 1200 ml, tuangkan perlahan hingga selesai. Biar warnanya lebih cantik, aku tambahkan pewarna makanan merah cabai sebanyak 4 tetes. Untuk pewarna makannya ini opsional ya teman-teman, boleh ditambahkan ataupun di skip dan kita aduk-aduk kembali sampai warnanya tercampur merata. Selanjutnya puding stroberinya siap untuk kita masak. Masak puding stroberi menggunakan api ukuran sedang aja dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk seperti ini supaya semua bahannya tercampur merata dan masak puding stroberinya sampai benar-benar matang dan mendidih. Selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut terus untuk diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Yang terakhir, tambahkan fruity acid ke dalam puding stroberinya ya teman-teman. Untuk fruity acid sendiri ini ada di belakang kemasan Nutrijel stroberinya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan biarkan sampai uap panasnya berkurang. Sambil menunggu puding stroberinya tidak terlalu panas, kita kembali lagi ke puding kelapa mudanya ya teman-teman. Ini puding kelapa mudanya sudah benar-benar set dan mengeras. Selanjutnya kita lepaskan dari cetakan dan kita potong-potong menjadi ukuran kotak yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lakukan satu persatu hingga semuanya selesai. Untuk ukurannya silahkan sesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Selanjutnya kita potong menjadi bentuk kotak-kotak seperti ini dan kita masukkan kembali ke dalam wadah. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah ini dia hasilnya, setelah semua puding kelapa mudanya selesai aku potong-potong, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan cup, di sini aku menggunakan cup ukuran 65 ml sebanyak 35 buah. Susun satu persatu cupnya hingga selesai. Untuk ukuran cupnya, teman-teman boleh sesuaikan lagi dengan harga jual yang teman-teman inginkan ya. Masukkan potongan puding kelapa mudanya ke dalam cup kurang lebih segini ya teman-teman. Lakukan satu persatu hingga selesai. Jika semua cupnya sudah terisi dengan potongan puding kelapa muda, selanjutnya kita tuangkan puding stroberi ke dalam cupnya perlahan-lahan hingga semuanya selesai. Sebelum menuangkan puding stroberinya, pastikan dulu untuk suhu puding stroberinya ini sudah tidak terlalu panas ya teman-teman, karena jika terlalu panas nanti potongan puding kelapanya bisa mencair kembali. Setelah semua cupnya sudah terisi dengan puding stroberi, selanjutnya kita aduk-aduk menggunakan sendok garpu seperti ini ya teman-teman, supaya antara potongan puding kelapa mudanya dan puding stroberinya ini terikat satu sama lain.
Hal ini bertujuan supaya nanti saat pudingnya sudah benar-benar set dan mengeras dan saat kita makan kemudian kita sendok, pudingnya ini menyatu dengan sempurna dan tidak terpecah. Biarkan sampai pudingnya benar-benar set dan mengeras. Nah ini dia hasilnya teman-teman, satu resep ini bisa menghasilkan 35 cup ukuran 65 ml. Dijual harga 2.000-an aja, udah dijamin untung banget. Bikinnya gampang, rasanya enak, tampilannya cantik dan menarik. Insya Allah resep ide jualan ini bisa laris manis di pasaran dan disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Semoga resep ini bisa mendatangkan banyak keuntungan buat teman-teman yang ingin menjadikan resep ini sebagai ide jualan. Selain dijadikan resep ide jualan, resep ini juga cocok banget untuk cemilan keluarga tersayang di rumah. Supaya tampilannya lebih cantik dan menarik, kita bisa tambahkan stiker di atasnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.